Shalom. Tahukah saudara betapa berharganya yang namanya waktu? Orang dunia menyebutnya time is money. Kolose 4 ayat 5 bilang, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kadangkala kita suka mempertawai, bahkan menjengesi orang yang memakai moto time is money. Padahal bila kita simak secara mendalam, moto ini mengingatkan pada kita bahwa betapa berharganya yang namanya waktu. Efesus 5 ayat 16 bilang, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu adalah sumber yang paling berharga, yang jauh lebih penting daripada uang. Kita bisa mendapat lebih banyak uang, tapi kita tidak bisa mendapat lebih banyak waktu. Efesus 5 ayat 17 bilang, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam hidup ini kita hanya punya sejumlah waktu tertentu yang diberikan Tuhan. Kita tidak bisa menciptakan waktu. Kita tidak bisa juga meminjam waktu, apalagi menyimpan atau memperpanjang waktu. Kita hanya bisa menggunakannya. Mazmur 90 ayat 10 bilang, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayaninya. Jika kita tidak belajar untuk mengatur waktu dengan baik, maka kita tidak dapat mengatur hal apapun dalam hidup yang singkat ini. Karena waktu kita adalah hidup kita. 1 Petrus 3 ayat 10 bilang, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tuhan ingin kita mengelola dan menggunakan waktu hidup ini dengan bijak. Apakah kita mengatur dan mempersiapkan diri untuk surga yang kekal? Salah satu strategi setan ialah membuat kita sibuk, sampai saking sibuknya kita lupa mempersiapkan diri untuk kekekalan. Setan tidak perlu membuat kita jatuh dalam dosa. Dia cukup membuat kita sibuk. Berhati-hatilah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.